Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi nih, di video pembelajaran kali ini, kita bakalan ngebahas tentang fungsi inverse. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang materi komposisi fungsi dan fungsi komposisi ya, sekarang kita belajar tentang fungsi inverse. Nah, inverse itu apa teman-teman? Inverse itu kebalikan ya, jadi nanti fungsi inverse adalah fungsi kebalikan. Nah, definisinya seperti ini. Misal nih, kita punya fungsi f, yaitu fungsi yang memetakan setiap anggota di himpunan A dengan anggota di himpunan B, maka inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan B ke A. Dapat dituliskan simbolnya, jadi inverse itu kayak gini ya. Jadi kayak pangkat min 1. Misalkan fungsinya fungsi f ini kayak gini, f pangkat min 1 ini. Tapi bukan pangkat ya. Ini dibacanya inverse, ini dibacanya inverse fungsi f. Jadi relasi yang memetakan setiap anggota himpunan di B dengan anggota himpunan di A. Kalau secara matematis, kita dapat menyatakan fungsi f itu sebagai penulisannya seperti ini ya, pakai penulisan dengan notasi pembentuk himpunan. Jadi x, y, di mana x-nya itu anggota himpunan A dan y-nya anggota himpunan B. Nah, kalau inverse fungsi f itu dinyatakan seperti ini ya, inverse fungsi f yaitu himpunan yang memetakan B ke A, atau bisa kita tuliskan y, x dengan y-nya anggota himpunan B dan x-nya anggota himpunan A. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa sifat-sifat fungsi inverse. Yang pertama, kalau kita punya fungsi G ya, suatu fungsi G memetak setiap anggota himpunan di P ke Q, dikatakan mempunyai inverse atau mempunyai kebalikan ya. Ini jadi inverse fungsi G, jika dan hanya jika fungsi G itu merupakan fungsi bijektif. Kemudian ada beberapa sifat yang lainnya. Yang nomor 2, inverse fungsi f dikomposisikan dengan fungsi f ya, fungsi f sendiri, maka dia akan diperoleh hasilnya tuh x. Kemudian inverse fungsi f diinverskan lagi, maka hasilnya balik ke awal. Kemudian kalau ada fungsi komposisi ini diinverskan, kalian boleh nih mencari dulu komposisinya, baru diinverskan, atau kalian boleh nih mencari masing-masing inverse fungsinya, kemudian setelah diperoleh inverse fungsi f dan inverse fungsi g, maka tinggal kalian lakukan komposisi antara fungsi f dan fungsi g. Ini juga sama nomor 5 dan nomor 6. Kalau nomor 6 itu ada 3 fungsi ya, fungsi f, g, dan h. Boleh dicari dulu komposisinya baru diinverskan, atau dicari satu-satu inversenya baru dikomposisikan. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Nah, sebelum ke contoh soal ya, kita harus tahu dulu nih untuk menentukan beberapa tahapan untuk menentukan inverse fungsi jika nih diketahui rumus fungsinya. Jadi misalkan diketahui nih rumus suatu fungsi fx ya, maka kita dapat menentukan inverse fungsi tersebut dengan menggunakan beberapa langkah. Ada 4 langkah. Yang pertama, membuat pemisalan dulu. Jadi misalkan fungsinya itu fungsi fx, kita misalkan y. Boleh nggak kalau misalkan diganti variabel lain? Boleh ya, ini terserah. Tapi misalkan kita pakainya y. Kemudian, rubah bentuk pada langkah pertama, yaitu yang ini, menjadi bentuk x sama dengan fungsi dari y. Kalau ini nanti masih fungsi dalam x ya, nanti kalian rubah menjadi fungsi dalam y. Kemudian tuliskan x ya, nanti pada langkah 2 ini, kalian akan menemukan x sama dengan. Nah, x sama dengan itu dituliskan sebagai inverse fungsi fy. Oh, teman-teman bisa tuliskan seperti ini ya, notasinya, atau simbolnya ya. Kemudian nanti kalian ganti nih, y ini kalian ganti dengan x, yang x di sini kalian ganti dengan y. Nanti kan diperoleh suatu persamaan. Sehingga diperoleh bentuk y sama dengan inverse fungsi fx. Oke, langsung aja. Nih, tentukan inverse dari fungsi fx ini. Maka kalian akan diminta untuk menentukan ya inverse-nya. Maka langkah pertama, seperti yang langkah sebelumnya ini, yang ini ya, langkah yang pertama ini. Kemudian langkah kedua, 3, dan 4 ya. Pertama, memisahkan dulu ini, kita misahkan y. Langkah kedua, kita merubah bentuk pada langkah A ini menjadi
X sebagai fungsi dari Y. Jadi kita rubah ini supaya menjadi X sama dengan, maka kedua ruas kalian bagi dengan 2. Ruas kiri kalau dibagi 2 tinggal tersisa X, ruas kanan dibagi 2 menjadi bentuk seperti ini. Kemudian berdasarkan langkah ketiga, yaitu menuliskan X menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi X ini, ya, ini, yang bentuk yang sebelah kanan ini, berarti adalah fungsi inverse fungsi FY. Kemudian langkah ke D, yaitu menggantikan variabel Y sama dengan X. Jadi yang Y ini diganti X, maka X-nya diganti Y. Karena Y-nya sama dengan X, otomatis X-nya sama dengan Y. Ini berarti diganti ya. Yang X ini berarti berubah menjadi Y, kemudian Y ini berubah menjadi X. Sehingga diperoleh bentuk ini, atau bisa kita tuliskan dipisah ya. Jadi X min 6 bagi 2, 1 per 2 X min 3. 3-nya ini diperoleh dari 6 dibagi 2. Gitu. Jadi, inverse fungsi fx adalah bentuknya seperti ini, atau bisa teman-teman tuliskan bentuknya seperti ini ya. Oke, lanjut nomor 2. Nah, kalau yang nomor 1 tadi, bentuknya itu bukan bentuk pecahan ya, tapi linear ya. Kalau berikutnya, kita bentuk rasional atau bentuk pecahan ya ini. Caranya sama, kita memisahkan dulu fungsi X-nya sama dengan Y, kemudian langkah kedua kita buat X-nya itu menjadi fungsi dalam Y ya. Kalian merubah bentuk pada langkah A ini menjadi X sebagai fungsi dari Y. Ini berarti kan disama dengan kan Y dulu ya. Kemudian ini kedua ruas karena bentuknya pecahan, supaya bentuknya tidak pecahan, maka kedua ruas kalian kalikan dengan X plus 7 ya, supaya bentuknya nggak pecahan. Maka kalau ruas kiri ini dikalikan X plus 7, maka penyebutnya hilang. Yang ruas kanan berarti tinggal dikalikan Y dikalikan X plus 7, sehingga diperoleh bentuknya ini. Kemudian setelah itu diapakan? Didistributifkan. Nah, ya ini didistributifkan, sehingga diperoleh bentuk ini. Kemudian kita kelompokkan suku sejenis, jadi yang ada X-nya kita taruh di ruas sebelah kiri, yang ada Y-nya sebelah kanan sama konstanta. Maka kedua ruas ini supaya hilang ya, maka kedua ruas ditambah 1, kemudian supaya ininya hilang, maka kedua ruas dikurangi Y kali X, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian karena ini ada X-nya, maka kita keluarkan faktor yang sama yaitu X-nya, sehingga diperoleh yang di dalam kurung seperti ini, yang ruas kanan tetap. Kemudian karena kita mencari nilai X, maka kedua ruas kalian bagi dengan 3 min Y, sehingga ruas kiri tinggal tersisa X, ruas kanan menjadi. Nah, kemudian kalian tuliskan nih X-nya yang ini ya, sebagai bentuk inverse fungsi GY. Jadi yang ini adalah inverse fungsi GY, atau kalian tuliskan seperti ini. Nah, langkah berikutnya menggantikan variabel Y sama dengan X. Jadi Y ini digantikan X ya. X ini berarti diganti Y, sehingga diperoleh bentuk Y sama dengan inverse fungsi Gx ya. Sebagai inverse fungsi Gx ya, berarti ini dituliskan menjadi, ini menjadi X, ini jadi X, ini jadi Y. Jadi, inverse fungsi Gx pada soal ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, untuk latihan soal berikutnya, kita akan bahas di video bagian kedua.